Kau benar-benar mau mati ya? Sayang, kamu jadi imut begini. Memukul bahu Saga lagi sambil terkelak lebar. Kurang ajar sekali kamu ya. Baiklah, karena tertawa senangmu itu menggemaskan, lakukan aja sesukamu. Gantian menghujani Dania dengan ciuman bertubi-tubi sampai baju tidur yang dipakai istrinya sudah tidak berwujud lagi. Ampun, ampun, ampuni hamba yang mulia. Saga tidak menghentikan apa yang dilakukannya sampai Dania tersungkur pasrah dan tidak lagi menggunakan tenaganya untuk menolak, membiarkan Saga melakukan apapun yang ia inginkan. Kalau tanda lipstik dari bibir Dania di tubuh Saga mungkin akan tersapu air dan hilang dalam sekejap, tapi sepertinya tidak dengan tanda merah yang ditinggalkan Saga di tubuhnya Dania. Siang menjelang sore, Dania terlelap dalam dekapan lembut dada suaminya. Sayang, ayo foto sebentar buat kenang-kenangan. Menarik Saga jatuh lagi ke tempat tidur. Laki-laki itu sudah mau bangun dan membereskan rambutnya. Jangan dilepas dulu, kita foto dulu. Mencegah tangan yang sudah menarik satu ikat rambut. Wah, kau benar-benar semakin kurang ajar ya. Minta yang aneh-aneh. Tapi dia tetap berpose menyenangkan istrinya. Cekrek, cekrik. Banyak sekali dan dia mengambil foto. Bertepatan dengan mereka mengambil foto, HP yang dipakai Dania berdering keras. Sayang, Jen video call aku angkat ya. Beranjak dari tempat tidur. Mau kemana? Merapikan rambut. Kamu mau melihat mereka pingsan gara-gara tatanan rambut anehmu ini? Iya sayang, aku tunggu di sini ya. Dania menarik selimut sampai menutupi bagian atas tubuhnya, lalu menggeser layar HP-nya. Di dalam layar Jen dan Sophie sudah senggol-senggolan ingin berada, Pak yang paling depan dan menyapa duluan. Kakak ipar, teriak mereka bersamaan. Mengalirlah cerita dramatis mereka berdua selama ditinggal bulan madu. Cerita menyerahnya Jen mengejar Raksa karena terpikat pesona keren pacarannya Raksa. Hubungan kakak adik di antara mereka terbilang lancar sentosa. Walaupun hati Jen belum sepenuhnya merelakan, tapi mengadu tentang dia disumpahi berjodoh dengan sekretarisan. Apa yang kalian lakukan? Saga sudah muncul dengan sisiran rambut dan pakaian rapi. Duduk di samping Dania sambil melingkarkan tangan memeluk dan menyandarkan dagu di bahu istrinya. Kak Saga terlihat makin tampan loh. Apa karena kakak ipar ya? Jen menggoda saat melihat kakak laki-laki tersayangnya. Kak Jen, kenapa leher Kak Saga merah-merah? Sophie dengan polosnya menunjuk leher Saga. Beberapa tanda lipstik memang tidak tertutup sempurna. Dania yang panik. Sophie, tadi kami main coret-coretan. Dania tertawa sambil berusaha menutupi leher Saga dengan menarik kerap bajunya ke atas. Kalian belum cukup umur untuk tahu? Jawaban acuh Saga dibalas keributan dua adiknya. Apa ibu sudah kembali? Tanya Saga lagi. Katanya sepertinya besok kak. Kami udah boleh pulang ke rumah kan kalau ibu udah pulang? Hana akan mengurusnya besok. Baiklah, kakak kapan pulang? Masih ribut sambil membahas tentang leher kakak tersayang mereka. Sophie terlihat berbisik lagi di telinga Jen. Kapan ya? Aku senang di sini. Mencium rambut Dania di depan Jen dan Sophie, menciptakan kehebohan mereka berdua. Dania sampai geleng-geleng kepala dan menahan bibir Saga untuk melakukan lebih dari itu dengan tangannya. Kakak ipar nanti pulang udah bawa kabar tentang keponakan kami ya. Cekikikan lagi dua bersaudara itu. Mulai lagi deh. Kenapa kalian hanya di kamar, tidak main di luar? Sophie bicara lagi. Pertanyaan sederhananya yang tidak ada tempatnya mencipta gelak tawa. Kalian belum cukup umur untuk so tahu. Sudah, tutup. Meladeni mereka tidak akan selesai. Sayang, kan baru sebentar. Dania menoleh, lalu terberanjak kaget. Tak tahu tangan suaminya sudah menyentuh bagian tubuhnya di bawah selimut. Dia berbisik. Tutup sekarang atau... Iya, turunkan tanganmu sayang. Selimut ini jatuh nanti. Setelah sambungan telepon terputus, Dania memukul tangan Saga yang terlewat usianya. Lalu ambruk lagi di tempat tidur, mengekspresikan perasaan melalui setiap gerakan tubuh mereka. Sayang, kamu tahu kan, sebentar lagi aku ulang tahun. Hanya saling mempererat pelukan.
Apa aku boleh minta sesuatu? Katakan apa yang kau mau. Han akan menyiapkan semuanya. Kamu pesta? Bukan, sekretaris Han tidak bisa menyiapkannya. Cuma kamu yang bisa memberiku ini. Ada rana muncul di wajah Saga. Kenapa kata-kata Dania terdengar dia menjadi seseorang yang spesial? Kamu mau minta apa? Separuh dari kekayaanku? Menciumi kepala Dania dan sudah asik bermain-main dengan rambut. Lebih dari itu, tidak tahu malu sekali kamu ya. Bolehkah janji ya sayang, kamu akan mengabulkan apa yang aku minta? Saga memutar posisi tidurnya. Dania sudah ada di bawah dadanya. Dan kaki laki-laki itu udah seperti menindih tubuh kecil Dania. Tapi Saga masih tertumpu pada berat tubuhnya sendiri. Nia meraih bibir Dania dan menciumnya. Kalau permintaanmu hanya omong kosong tentang kebebasan, pergi keluar rumah sendiri tanpa pengamanan, kau tahu apa yang akan kau dapatkan kan? Mencium lagi dengan durasi yang lebih lama. Iya, aku tahu. Kau pasti mungkin bahkan tidak akan mengizinkanku keluar rumah. Tidak, aku tidak akan minta itu. Baiklah, kau bisa minta sekarang. Tidak, aku akan minta nanti di hari ulang tahunku. Tapi sekarang berjanjilah, kau mau mengabulkannya. Bodoh, memang apa yang tidak akan aku berikan untukmu? Kembali meraih bibir Dania dengan lembut. Dan berhenti bicara dengan mulut, tapi tidak dengan anggota tubuh mereka. Dengan mata masih terpejam dan rasa kantuk yang masih menyergap, Saga meraga tempat tidur di sampingnya. Tangannya yang biasanya melingkar hangat di bahu istrinya terasa hampa. Benar, tempat tidur di sampingnya kosong. Seseorang yang biasanya dia dekat menghilang, dan Saga selalu merasa tidak nyaman kalau mendapati Dania meninggalkan tempat tidur saat dia masih terlelap. Di luar jendela saat dia menoleh juga masih temaram. Artinya ini masih pagi buta. Kemana nih aku? Nia, suaranya keras terdengar memenuhi ruangan kamar. Berpencar menjadi teriakan saat kedua kalinya memanggil. Kali ini terdengar sahutan dari kamar mandi. Aku di kamar mandi sebentar sayang, tidurlah lagi, nanti aku menyusulnya ya. Jawaban dari kamar mandi. Setelah mendengar suara istrinya, Saga merasa tenang dan menjatuhkan tubuhnya lagi yang tanpa pakaian ke tempat tidur. Menggeliat sampai kepalanya menyentuh bantal. Tapi dia tidak memejamkan mata dan menunggu. Saga mendengar suara keran air terbuka. Riak air di pagi buta jauh lebih terdengar. Dia meraih guling dan memeluknya, masih menunggu Dania muncul. Namun yang ditunggu tidak segera nampak batang hidungnya, membuatnya gelisah. Dia bangun dan menyambar piyamanya di kursi. Cekrek. Handle pintu kamar mandi ditariknya keras. Terkunci dari dalam. Cekrek-cekrek. Berusaha dia buka secara paksa, tapi memang benar-benar terkunci dari dalam. Gedoran di pintu keras membuat yang di dalam terlonjak kaget. Nia, buka. Mengunci pintu kamar mandi bukan kebiasaan Dania lagi. Bahkan saat mandi pun, dia tidak pernah mengunci pintu saat di rumah. Gedoran keras di pintu memecah keheningan pagi. Buka, kenapa mengunci pintu? Apa yang kau lakukan di dalam? Saga tidak mungkin memprediksi kalau istrinya sedang mandi atau menunaikan hajatnya. Pikirannya sudah entah kemana, tapi yang pasti bukan yang normal orang lakukan di kamar mandi. Saya sebentar, aku malu. Aku bersihkan badanku dulu ya. Teriakan Dania terdengar putus asa, karena tahu suaminya tidak sabaran. Hei, apalagi yang membuatmu malu? Aku bahkan udah tahu setiap inci bagian tubuhmu tanpa baju. Buka sekarang. Tidak mau mendengar alasan apapun. Suaranya semakin keras, menjurus tidak sabaran sekaligus panik. Nia, buka. Kamu sedang apa? Aku sedang datang bulan sayang. Menyerah sudah, akhirnya menjawab daripada suara suaminya mampu membangunkan saya si Villa. Dan Nia bisa memprediksi kalau dia tidak membuka pintu sekarang, sebentar lagi sekretarisan akan muncul di depan pintu. Apa itu datang bulan? Kebetulan ketukan pintu semakin keras. Saga menempelkan telinga ke pintu, berharap mendengar apapun yang dilakukan Dania di dalam. Nihil, dan itu membuatnya semakin frustasi. Nia, buka. Mohon jangan sampai terjadi apa-apa. Benar kan pikiran Saga sudah entah berujung kemana. Memprediksi istrinya sedang dalam situasi paling terancam di dalam kamar mandi yang terkunci. Aku kedatangan tamu sayang, tunggu bulanan. Jawabannya semakin membingungkan.
Dari datang bulan menjadi tamu bulanan, wajah Saga sudah benar-benar terlihat murka. Handle pintu dengan keras didorong, bahkan dia udah menendang pintu dengan kakinya. Buka! Kau menyembunyikan siapa di kamar mandi? Sudah benar-benar gerang. Suami bodoh yang tidak tahu apa-apa tentang dunia wanita. Mengartikan tamu bulanan sebagai manusia lebih spesifik. Sebagai laki-laki penyusup, penyelinap masuk ke kamarnya, lebih-lebih berada di kamar mandi bersama istrinya. Darahnya benar-benar mendidih kali ini. Kali ini suara keras pintu pasti terdengar sampai kamar sekretaris Han. Bukan sayang, tenang dulu. Aku sedang menstruasi. Apalagi tuh? Ini ya, kau sudah benar-benar bosan hidup ya? Buka sekarang dan bicara dengan benar. Apa itu datang bulan? Tamu bulanan? Dan apa itu tadi? Diam. Saga menempelkan telinganya mendengar bunyi keran air lagi. Buka, aku hitung sampai 3. Tidak dibuka pintu, habis kau nanti. Aku tidak main-main ya. Kepanikannya sudah berganti menjadi ancaman mematikan. Belum mulai menghitung, cekrek. Pintu berderi pelan. 3. Sudah aku duga, kau pasti langsung menghitung ke angka 3 tanpa melewati 1 dan 2. Saga mendorong pintu kuat karena kesal, dan ia sedang memakai handuk kamar mandi berdiri kikuk, berusaha menyembunyikan bercak merah yang menempel pada handuk putih itu. Baju tidurnya sudah terkena noda merah, jadi dia melepaskannya. Dan sialnya dia lupa membawa baju ganti tadi. Tidak terpikir kalau suaminya akan terbangun di situasi semacam ini. Darah! Wajah Saga langsung pias melihat handuk yang menutupi tubuh Dania. Kau sudah gila ya? Kau berdarah. Menghambur memeluk Dania. Kau terluka? Memeriksa seluruh bagian tubuh Dania dengan cermat dari ujung rambut sampai kaki. Sayang, aku tidak mendengarkan, langsung merengkuh tubuh Dania dan menggendongnya dalam pelukan keluar dari kamar mandi. Bagaimana aku menjelaskan ini? Kenapa dia bodoh sekali sih urusan perempuan begini ya? Hati-hati Saga meletakkan tubuh istrinya di atas tempat tidur. Setelahnya dia bangun mengambil pakaian di dalam lemari. Pasrah tanpa bicara apapun atau berusaha menjelaskan. Duduk perkaranya dan ia membiarkan Saga membantunya ganti baju. Lalu laki-laki itu melingkarkan selimut ke leher Dania sampai gadis itu mau tertawa terpingkal. Apa-apaan sih orang ini? Memang aku demam apa? Aku itu cuma datang bulan. Sayang, aku... Saga duduk di atas tempat tidur, meraih kedua pipi Dania dengan tangannya. Kenapa? Apa yang sakit? Jangan membuatku gila karena tidak tahu aku sedang sakit. Dari mana darah itu? Menunjuk handuk yang ada di lantai, Saga terdengar frustasi bercampur sedih dan dipenuhi rasa bersalah. Sayang, aku tidak apa-apa. Jawaban Dania bukannya membuatnya tenang, malah membuat wajah Saga berubah tidak senang. Berhenti mengatakan kau tidak apa-apa. Marah, selama ini Saga tahu, untuk menyelamatkan banyak situasi, istrinya selalu memakai kata aku tidak apa-apa untuk menyelamatkan keadaan. Kau sudah berdarah-darah dan masih mengatakan tidak apa-apa? Saga meraih tangan Dania. Belum dia bicara lagi, ketukan pintu terdengar. Benar kan? Sekretaris tidak mungkin tidak mendengar. Tuan muda, apa Anda baik-baik aja? Apa saya boleh masuk? Suara cemas dari luar pintu. Mungkin saja dia terperanjak kaget tadi, atau sebenarnya laki-laki itu udah bangun. Masuklah. Han masuk sudah mengenakan pakaian rapi. Berkeliling melihat situasi, sepertinya tidak ada yang aneh dengan kamar. Kenapa dia mendengar teriakan Tuan Saga tadi? Dia melihat anak mudanya duduk sambil dililit selimut seluruh tubuhnya. Dan kedua orang di tempat tidur itu sedang saling berpegangan tangan, menggenggam tangan satu sama lain. Ada apa ini? Mereka sedang main apa sekarang? Panggil dokter wanita yang kemarin sekarang juga. Hanya memberi perintah tanpa memberi penjelasan. Main dokter-dokteran lagi? Sayang, aku... Dania bahkan sudah malu.
Kemarin apalagi sekarang. Di pagi buta memanggil dokter yang ada di luar pulau hanya karena datang bulan. Bingung mau ditaruh di mana mukanya nanti kalau dokter cantik itu benar-benar datang. Diam, menghardik lewat sorot mata yang tidak bisa dilawan. Kau tahu secemas apa aku sekarang? Dania tidak bisa menjawab. Itu karena kau bodoh. Boleh tidak sih aku memukulnya? Nanti aku suruh saja mereka ikut kelas suami siaga. Ya juga mungkin ya. Biar tahu dunia wanita itu seperti apa. Apa Nana baik-baik aja tuan? Han belum meraih HP-nya. Karena sepertinya akal sehatnya masih lebih dipakai daripada suami yang tidak tahu apa-apa ini. Pikir Dania. Berharap Han cukup pintar untuk tidak langsung melakukannya diperintahkan saja. Dia sedang datang bulan dan ada banyak darah. Dan ia menarik selimut menutupi wajah merahnya. Lalu, darah? Han menjawab terkejut. Apa? Mengintip dari balik selimut. Jangan bilang kau sama bodohnya dengan tuanmu. Tidak tahu darah datang bulan itu. Tunggu. Panggilkan saja Ran. Katakan saja padanya untuk mencarikan aku pembalut. Menahan sekretarisan yang sudah berbalik badan dan meraih handle pintu. Cih. Dua orang ini benar-benar bodoh deh. Apa itu? Saga bertanya. Katakan saja pada Aran begitu, dia pasti tahu maksudnya. Hanya mengintip di balik selimut, tidak menjawab. Kata-katanya ditujukan untuk sekretarisan. Baik Nona. Lalu sekretarisan yang sama-sama bodohnya itu keluar dari kamar menghubungi dokter dan juga memanggil Aran.